Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan bahas tentang web security atau keamanan pada web. Lebih jelasnya bahwa yang akan kita omongkan hari ini adalah keamanan pada web browser yang kalian pakai sehari-hari, entah itu Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, dan segala macam. Itu yang akan kita bahas dari segi keamanannya. Yang pertama, web browser zaman dulu sebelum sebaik sekarang, web browser itu hanya menampilkan gambar dan teks. Ya, hanya menampilkan gambar dan teks. Tidak ada yang lain, tidak ada misalnya media, MP3, video dan yang lainnya. Itu enggak, cuma menampilkan gambar dan teks saja. Tetapi sekarang semuanya udah berubah, banyak script yang dijalankan. Kita nggak bahas sampai CGI script, JavaScript dan segala macam karena itu lebih dibahas ke teknik informatika. Sementara kita hanya bahas secara umumnya saja. Jadi intinya banyak script yang dijalankan untuk web browser, termasuk untuk play video. Itu menjalankan script sendiri. Untuk tampilan-tampilan animasi dan sekarang sudah ada versi HTML5 dan segala macam, itu scriptnya berbeda-beda. Banyak script yang dijalankan untuk menampilkan sesuatu yang baik seperti video, MP3 yang kita play, dan masih banyak yang ditampilkan lagi menggunakan script. Nah, karena banyaknya script yang ada, semakin baik tampilannya, semakin nyaman kita menggunakannya, maka resikonya juga semakin besar karena semakin banyak script-script aneh yang dimasukkan ke sana, semakin banyak celah yang bisa dieksploitasi. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu gambar teks sedikit banget variabelnya, sehingga celahnya pun sangat sedikit. Sekarang banyak script-script yang bisa dijalankan, maka resikonya juga semakin besar, makin banyak celah yang bisa dieksploitasi. Nah, ini resiko keamanan dari web browser tersebut. Secara garis besar saja ya, resiko pada web browser, web server atau yang kita sebut server dari web yang kita kunjungi. Misalnya kalian mengunjungi amicom.ac.id. Nah, untuk mendapatkan tampilan yang sehari-hari kalian dapat di amicom.ac.id, itu dia butuh namanya web server. Web server, sebuah server yang menyimpan semua informasi dan script-script untuk menampilkan web tersebut yang kalian request sehari-hari. Jadi itu kita sebut sebagai web server. Web server bisa jadi tidak aman. Batasi pengiriman data sensitif ke web server yang tidak aman. Data sensitif seperti apa? Nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, foto KTP dan segala macamnya. Jangan ngupload informasi-informasi sensitif tersebut ke web yang kalian tidak kenal tujuannya apa, atau web yang abal-abal. Kalau misalnya web amicom.ac.id kan jelas tujuannya adalah akademik kalian. Beda lagi dengan web-web yang kalian tidak tahu asal-usulnya, tujuan web tersebut apa, tiba-tiba meminta foto KTP. Itu jangan sekali-sekali kalian mengupload informasi sensitif ke sana. Kemudian browser ini adalah seperti Google Chrome, Firefox, itu kita sebut sebagai browser. Browser itu menjalankan malcodes yang kita sudah bahas minggu lalu. Dia menjalankan malcodes dalam bentuk script atau executable dari script-script yang tadi diakses, yang bisa diakses oleh web browser. Itu dia bisa menjalankan malcodes. Kemudian penyerang bisa menyadap traffic jaringan. Risiko penyadapan dapat dikurangi dengan menggunakan SSL, Secure Socket Layer, untuk mengenkripsi data yang ditransmisikan. Sederhananya gini, jadi karena jaringan yang kita pakai sehari-hari itu bisa disadap, tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa disadap. Itu risiko yang sudah umum. Jadi risiko penyadapan dapat dikurangi melalui penggunaan ada namanya SSL, sebuah protokol baru
di luar protokol yang kita pakai umumnya, itu dimana protokol itu mengenkripsi semua informasi yang kalian kirim. Kemudian penyerang dapat menjalankan serangan man in the middle attack. Man in the middle attack ini jadi ini agak susah penjelasannya ya. Kalau aplikasi web yang sessionless apa ya? Jadi kalau misalnya kalian mengakses sebuah web, itu berarti kalian membuat sebuah membuat sesi baru untuk komunikasi kalian dengan sebuah web server. Makanya aplikasi web yang mempunyai yang sessionless ini sangat potensial untuk menjadi korban serangan man in the middle attacks dan hijacking. Nanti akan kita bahas jenis-jenis serangannya. Nah, secara umum gini, man in the middle attack itu berada di tengah, atau variabelnya yang pertama Alice adalah kalian misalnya ya, Alice mau bicara dengan Bob itu saya, atau web server lain amicom.ac.id misalnya. Jadi secara umum kalian akan membangun koneksi, misalnya kita anggaplah amicom.ac.id ya. Jadi Alice ini ada kalian, Bob adalah web server amicom.ac.id. Secara wajar harusnya kalian langsung berkomunikasi antara kalian sendiri dengan amicom.ac.id. Nah, man in the middle attack dapat dapat menyamar di tengah-tengah, dapat menyadap informasi kalian. Dia sebagai di sini Charlie. Jadi seakan-akan Alice tetap berkomunikasi dengan Bob, tapi sebenarnya enggak. Aslinya Alice merasa berkomunikasi dengan Bob, padahal dia berkomunikasi dengan Charlie. Sebaliknya, Bob merasa berkomunikasi dengan Alice, tapi ternyata dia berkomunikasi dengan Charlie. Dia berada di tengah-tengah ini. Dia menyadap semua informasi dan percakapan kalian. Jadi Alice thinks she is talking with Bob. Sebaliknya juga seperti itu. Apa manfaatnya? Semua informasi bisa dia dapat. Dia bisa saja meminta informasi sensitif dari Alice karena Alice percaya dengan Bob. Jadi seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Dan sudah sering terjadi. Jadi kalian karena tidak tahu kalian sebenarnya berbicara dengan siapa di internet. Kalian nggak tahu siapa sebenarnya lawan bicara kalian. Makanya itu hati-hati kalau di internet. Jadi di sini ada proses penyadapan. Nah, in the middle attack bisa melakukan apa saja. Yang pertama sniping. Charlie tadi mengetahui semua pembicaraan antara Alice dan Bob. Dia hanya menyadap saja. Snipe mencium apa saja percakapan mereka. Tidak sampai mengintercept percakapan mereka. Nah, dia bisa juga melakukan intercepting. Charlie mencegat di tengah, kayak tadi yang saya bilang. Pesan dari Alice, ketika Alice ingin menutup percakapan dengan Bob, dia ingin mengatakan I'm going to sleep, saya ingin tidur, bye. Nah, dengan ini Bob mengira Alice masih berkomunikasi dengannya, padahal sudah enggak. Padahal dia berkomunikasi dengan Charlie. Seperti itu. Kemudian ada teknik tempering. Charlie mengubah jawaban Bob kepada Alice dari akun file Bob menjadi Charlie. Jadi misalnya Alice menanyakan, saya mau transfer uang ke kamu lewat PayPal. Saya minta dong nomor rekening kamu yang kamu pakai. Dia nanya kayak gitu ke Bob, padahal sebenarnya dia bicara dengan Charlie. Nah, Charlie mengirimkan nomor rekeningnya sendiri ke Alice. Nomor rekening saya lagi rusak. Ini kirim ke teman saya aja, ke akun PayPal teman saya aja. Bisa jadi seperti itu. Itu teknik tempering. Kemudian ada fabricating. Charlie menanyakan nomor social security number. Ini social security number kayak NIK di Amerika Serikat sana. Namanya social security number. Dia menanyakan nomor NIK misalnya kepada Bob. Padahal pertanyaan ini tidak pernah diajukan oleh Alice. Alice nggak pernah mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi pertanyaan seperti itu diajukan oleh Charlie. Seakan-akan Alice yang mengirim. Jadi seperti itu kan, NIK menjadi nomor informasi yang sensitif. Jadi jangan sekali-sekali menyebar secara sembarangan. Nah, web hacking. Sebuah teknik hacking atau pengerusakan yang dilakukan terhadap web seperti amicom.ac.id, kemudian detik.com, facebook.com, itu kan semua namanya web.
beberapa cara yang bisa digunakan menggunakan HTTP. HTTP itu adalah protokol yang dipakai untuk mengakses web. Jadi ada protokol PHP injection, teknik PHP injection, SQL injection, IIS Unicode, XSS, hijacking dan segala macam. Itu terlalu teknikal untuk kita bahas di sini, tapi secara umum web hacking bisa dilakukan dengan teknik-teknik seperti ini. Oke, kita masuk ke cara kerja web browser. Cara kerjanya itu sederhana. Protokol utama yang digunakan web browser adalah HTTP. Jadi untuk berkomunikasi di internet ada protokol, ada jalan yang ditempuh. Kalau kalian mau ke Surabaya dari Jogja, ada kalau misalnya naik motor lewat mana, jalur lambat, lewat mobil jalur mana, jalur cepat. Kan itu beda jalur ya. Sama dengan protokol yang digunakan oleh internet. Kalian chatting lewat protokol apa, kalian mengakses web browser lewat protokol apa, kalian akses internet banking itu lewat protokol apa, itu semua berbeda-beda protokolnya. Jadi web browser, kalau misalnya kalian buka Firefox apa semua, itu secara umum dia berjalan di protokol namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Jadi protokolnya namanya HTTP. HTTP merupakan protokol layer aplikasi yang memungkinkan web browser untuk meminta halaman web dari dan mengirimkan informasi ke web server yang tadi kita jelaskan pertama. Jadi web server akan merespon dengan mengirimkan beberapa kode HTML, gambar, script, dan executable. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita nggak terlalu jelaskan secara teknis, tetapi yang merah ini adalah firewall. Firewall itu ada sebelum antivirus. Jadi dia membatasi atau mengontrol pertukaran data antara kalian dengan web server. Jadi ini kalian di web client. Kalian melakukan HTTP request melalui firewall ke web server. Di web server nanti ada web app, aplikasi web, dan database. Itu yang di-request, itu yang diakses oleh web client. Jadi nanti web server merequest apa informasi dalam database melalui web app dan diteruskan ke web client. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Kita nggak terlalu teknis ya. Nah, kemudian ada namanya cookies kue. Nah, cookie ini adalah sarana menyimpan informasi yang dibuat oleh suatu website untuk menyimpan informasi tentang user yang mengunjungi situs yang bersangkutan. Penyimpanan informasi ini demi kenyamanan user maupun website. Jadi informasi sensitif dan pribadi merupakan perhatian dari sisi keamanan. Cookie ini merupakan file ASCII. Jadi ada beberapa jenis file yang ada di komputer. Jadi file ASCII, salah satu jenis filenya tersebut, yang dikirimkan ke server klien, lalu klien menyimpannya di sistem lokal. Klien itu berarti kalian sendiri ya. Kalian sendiri. Kalau server adalah server yang kita akses kayak Amicom-ID tadi. Jadi file ASCII-nya itu dikirimkan dari server ke klien, ke kalian. Lalu klien ini nanti menyimpan di sistem lokal. Itu namanya cookies. Itu isinya informasi tentang kalian sendiri yang mengunjungi web server tersebut. Biar nanti dia tidak meminta lagi. Dia tidak minta lagi informasi tentang kalian begitu kalian akses selanjutnya. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dia tidak meminta lagi informasi tentang kalian. Nah, kemudian cookies, ketika request baru dikirimkan, server dapat meminta browser untuk mencek apakah ada cookie atau tidak. Jadi untuk pertama kali, misalnya belum ada cookies, berarti server mengirimkan cookies itu ke kalian, disimpan di komputer kalian. Nah, kemudian jika ada, kalau misalnya kita sudah mengakses pertama kali, berarti kita sudah punya cookies karena sudah dikirimkan pertama kali. Kita akses kedua kali, dia minta lagi apakah ada cookies atau enggak. Oh, ternyata sudah ada. Nih, jika ada, web server dapat meminta web browser untuk mengirimkan cookies ke web server. Jadi, dia meminta cookies yang kita simpan di komputer kita itu kembali ke web server untuk mempercepat komunikasi kita dengan web server. Jadi isi cookie dikendalikan web server dan bisa mengandung informasi mengenai kebiasaan kita ketika mengakses internet. Jadi jangan heran informasi-informasi kita itu sebenarnya disimpan di sana. Informasi yang diperoleh web server berasal dari web browser. Web server ini berarti ada di servernya Amicom.
web browser ini berarti ada di komputer kalian masing-masing. Diperoleh ketika user mengisi form yang mengharuskan memasukkan alamat email address. Informasi ini dapat disimpan di cookies untuk keperluan di masa yang akan datang. Jadi sama dengan ketika kalian memasukkan email di Facebook, password, kemudian kalian logout, kemudian besok kalian ingin login lagi ya, begitu kalian ketik huruf pertamanya, kan otomatis langsung muncul biasanya, alamat email kalian lengkap, tinggal kalian klik, tidak perlu capek-capek ketik lagi. Nah, informasi yang seperti itu yang disimpan di cookies, itu namanya cookies. Jadi macam-macam cookies itu ada banyak, karena ini terlalu teknis, kita nggak bahas sampai di sana. Nah, ada juga namanya cache. Nah, bila Anda mengakses sebuah website Amikom.ac.id misalnya, browser yang kalian gunakan bisa jadi menyimpan halaman web dan gambar di dalam cache. Jadi kalau misalnya kalian buka Amikom.ac.id kan banyak gambar itu. Nah, untuk mengakses gambar itu kan dia harus download dari web server kan. Dia harus download dulu. Nah, jadi ketika jangan heran kalian pertama kali membuka website di komputer amikom.ac.id itu agak lama requestnya, karena dia mendownload dulu gambar, mendownload semua script yang ada. Nah, itu dia download semua. Ketika kalian buka pertama kali itu agak lambat. Nah, gambar-gambar tadi yang di-download pertama kali, misalnya ya. Nah, kita buka amikom.ac.id. Nah, gambar-gambar ini dia download di komputer yang kita memakai untuk tes. Untuk mengakses yang saya akses ini ya, komputer. Berarti gambar ini disimpan di komputer saya gitu. Nah, jadi pertama kali biasanya agak lambat nih, gambar semua agak lambat karena dia download dulu semua gambarnya tersebut. Nah, web browser melakukan ini untuk kenyamanan user dan mempercepat akses kepada suatu halaman web. Jadi misalnya tadi agak lama ya mengaksesnya pertama kali. Untuk kedua kalinya itu dan seterusnya biasanya itu lebih cepat dari yang pertama. Ini langsung muncul gambarnya semua. Kenapa lebih cepat seperti itu? Karena pertama kali akses tadi dia sudah simpan di cache namanya. Gambar-gambar ini, informasi ini dia sudah simpan di cache. Selama tidak ada perubahan, dia langsung ngeload dari komputer kita sendiri. Dia nggak nge-request lagi dari web server, makanya lebih cepat. Nah, itu fungsinya cache tadi. Nah, kemudian ini bisa merupakan masalah keamanan bila workstation komputer kita berhasil ditembus. Penyerang dapat mempelajari kegiatan browsing kita yang ada yang kita lakukan selama ini. Web browser juga menyimpan sejarah situs yang pernah kita kunjungi, historinya ya. Pasti dia simpan histori situs-situs apa saja sih yang kita kunjungi, kayak gitu. Nah, ada lagi SSL. SSL dikembangkan oleh Netscape secara simpelnya saja ya. Tadi pertama kita jelaskan bahwa untuk mengakses web browser kita berada di protokol HTTP. Nah, protokol HTTP. Nah, HTTP itu tidak aman ya, tidak aman karena proses kita, browsing kita itu semua tidak terenkripsi, tidak dienkripsi, tidak dilindungi, tidak diacak, kayak gitu. Nah, ada namanya SSL, Secure Socket Layer, dikembangkan Netscape untuk menyediakan layanan keamanan pengiriman informasi melalui internet. Jadi SSL itu protokol. Jadi secara ininya aja, secara garis besarnya, protokol HTTPS. Proses ini membentuk suatu encrypted tunnel antara browser dengan web server. Jadi bahasa awamnya gini. Ketika tadi kalian mau akses web browser lewat protokol, diharuskan lewat protokol HTTP. Diharuskan ke sana, atau kalau di jalan raya diharuskan kalian memakai motor untuk di jalur lambat itu. Nah, HTTPS ini dia membuat jalur baru yang lebih aman. Ibaratnya jalan tikus lah, protokol baru.
Kita lewat jalan tikus yang tidak ada razia, nggak ada polisi tidur, kayak gitu. Dan kita tidak dilihat oleh polisi yang ada di pos. Jadi kita memakai jalur lain yang lebih aman. Kayak gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, jadi koneksi kita itu tidak bisa disadap oleh orang lain, atau ketika dia menyadap tidak ada informasi yang secara terbuka yang bisa dia gunakan. Jadi contohnya gini, ini contohnya ya, HTTP web yang aman biasanya ditandai dengan di depannya itu pakai HTTPS, kayak gini, ada HTTPS. Jadi gini, atau gambar gembok di depannya. Kalau kalian buka Home Amikom ACID itu ada gambar gembok di depannya. Connection is secure. Nah, berarti semua password, credit card number dan segala macam itu dienkripsi dan tidak akan bisa disadap. Itu kalau tipikal website yang aman. Facebook juga. Misalnya ini. Nah, dia ada gembok di depannya. Dia ada gembok. Jadi itu termasuk yang aman. Nah, beda kalau misalnya kalian buka dosen.amikom.id. Not secure. Dia tidak pakai protokol HTTPS atau SSL. Nah, segala sesuatu yang yang kita masukkan ke sini itu tidak terenkripsi. Makanya lebih aman ketika pakai yang homeamikom.ac.id. Jadi seperti itu, kurang lebih gambaran umumnya ya. Kalau misalnya nanti diklik itu ada berisi informasinya. Semua bank juga itu biasanya pakai HTTPS. Kalau misalnya ada dapat email dari bank apa gitu, kalian klik dan mengarahnya tidak ke HTTPS, itu kalian patut curiga. Jadi kalau misalnya yang sudah HTTPS atau ada gambar gembok itu hampir dipastikan aman. Kemudian web browser yang dikonfigurasi dengan baik akan memperingatkan user atau kalian sendiri akan adanya masalah. Jadi ketika misalnya dia sudah pakai HTTPS, tapi kalian buka website tersebut ada peringatan bahwa SSL-nya bermasalah. Berarti ada beberapa kemungkinan sertifikatnya tidak ditandatangani oleh satu recognized certificate authority, sertifikatnya invalid atau kadaluarsa, atau common name sertifikat tidak match dengan domain sama server. Nah, ini masih sejarahnya aja, SHTTP sama HTTPS. Secara garis besarnya tadi kita sudah bahas. Nah, langkah-langkah untuk menaikkan tingkat keamanan web browser. Pastikan kalian selalu update web browser menggunakan patch terbaru. Entah itu di HP, entah itu di laptop. Setiap connect internet, kalian pastikan bahwa patch-nya terbaru, versinya terbaru. Atau kalau misalnya yang di HP, di Play Store atau iOS, App Store, itu kalian pastikan bahwa dia selalu up to date. Kemudian mencegah virus dengan memasang antivirus, menggunakan situs yang aman untuk transaksi finansial dan sensitif. Pastikan websitenya terpercaya kalau kalian mau transaksi yang berkaitan dengan uang. Menggunakan secure proxy atau VPN juga bisa, tapi VPN yang berbayar. Atau bahkan berbayar juga belum tentu aman sih sebenarnya. Tapi kalian menggunakan misalnya perusahaan kalian kerja nanti menggunakan jasa VPN sendiri, itu kalian bisa memakai, itu lebih aman. Mengamankan lingkungan jaringan, hotspot di password dan harus pakai login misalnya. Tidak menggunakan informasi pribadi, kalau tidak penting banget ya. Tidak penting banget sosial media harus upload foto KTP, itu kayaknya tidak penting. Jangan. Kemudian hati-hati ketika merubah setting browser. Jangan sembarang klik juga di web browser. General recommendation, hati-hati ketika mengubah konfigurasi. Jangan membuat konfigurasi yang menggunakan script dan makro. Kemudian jangan langsung menjalankan program yang kalian download di internet. Ini banyak kejadian ini, banyak banget. Download kemudian langsung di install aja, kalian pengen download software apa, kemudian install aja. Itu jangan langsung. Perhatikan baik-baik program yang kalian download. Kemudian browsing ke situs-situs yang aman saja deh. Jadi mengurangi adanya malware atau spyware yang muncul di komputer kalian.
Konfigurasi homepage harus hati-hati, lebih baik gunakan blank atau default google.com. Jangan mempercayai setiap link. Jadi ketika kalian mau lihat mau klik link, itu kalian perhatikan dulu arahnya kemana sih. Misalnya gini. Nah, kalian kan ini ada link-link kan. Nah, kalian arahkan saja mouse-nya ke sana. Itu nanti muncul di bawah pojok bawah itu classroom http classroom.google.com. Itu berarti kalau kita klik link ini, dia akan mengarah ke classroom.google.com, ada di pojok bawah kiri ya. Nah, kalau kita klik ini, arahnya ke dosen amikom.ac.id. Jadi itu yang sering harus diperhatikan. Kemudian jangan selalu mengikuti link yang diberikan lewat email. Kalau misalnya kalian terima email suruh klik link, jangan selalu diklik. Hati-hati aja, lihat email itu sebenarnya palsu atau enggak. Jangan browsing dari sistem yang mengandung data sensitif. Lindungi informasi pribadi. Kalau bisa jangan gunakan informasi pribadi pada web, terutama sosial media. Ini gunakan stronger encryption. Intinya bahasanya kalian pakai VPN pribadi aja lah gitu. Minimal pakai VPN berbayar, jangan gratis. Kemudian gunakan browser yang jarang digunakan. Serangan banyak dilakukan pada web browser yang populer. Semakin populer berarti semakin banyak yang ingin mencoba membobol. Minimalkan penggunaan plugin, minimal penggunaan cookies. Jadi plugin kayak misalnya di Chrome kan di sini banyak adblock segala macam ya di atas ini. Itu kurangi penggunaan plugin yang tidak penting. Perhatikan cara penanganan dan lokasi penyimpanan temporary files. Ini lebih teknis sebenarnya. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung di stream di Classroom ya. Oke, terima kasih. Nanti tugasnya silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.